Malam ini kita masih memasuki Advent ketiga ya, masuk minggu Advent ketiga. Tema yang akan kita renungkan yaitu berkaitan juga dengan menjelang Natal, Yesus kabar baik bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mungkin ini seperti satu slogan saja ya, Yesus kabar baik bagi dunia. Apakah benar Yesus itu menjadi kabar baik bagi dunia dan bagi saya? Apakah Natal itu satu kabar baik bagi kita? Ada mungkin ya, karena Natal nanti akan ada banyak acara, mungkin kabar baik. Ya, kalau dulu waktu masih muda ya, saya ingat di gereja Samudra itu kalau sudah Natal senang sekali ya, karena akan bakal ada bungkusan Natal bingkisannya. Waktu itu disiapkan oleh Yaparko, ya, kalau Bu Aijen tahu ya, wah ada handuk macam-macam, sekarang mungkin tidak usum lagi ya. Nah mungkin, tapi ada juga kabar Natal, benar enggak kabar baik? Mungkin bagi kita, aduh Natal lagi ya, akan repot lagi nih bagian ibadah ya Pak Sinlyong ya. Bagi saya misalnya tadi, karena tadi berkaitan dengan emeritasi ya, ada emeritasi untuk saya. Apakah ini kabar baik bagi kita? Tergantung ya, kalau bagi saya mungkin kabar baik karena bakalnya mungkin ya saya sudah nggak punya tanggungan lagi ya, nggak harus mikirkan tiap kali mau membawa gereja ini ke arah mana, sudah diberi kesempatan kepada yang muda-muda. Tapi mungkin bagi sebagian kita, khususnya bagi Bu Indah ya, emeritasi, aduh kabar buruk ini ya, karena paling repot. Paling repot mengatur undangan ya. Saya terima kasih untuk Bu Indah dan mungkin ada Bu Mioyung juga di sini yang banyak membantu mengaturkan undangan juga. Terima kasih kepada Majelis Pacar ya, Pak Eben mewakili bisa memberi kesempatan untuk emeritasi di Gloria Pacar. Kalau enggak saya enggak tahu emeritasi di mana. Mungkin di sekolah ya. Terima kasih untuk kesempatan ini dan untuk bantuan dan doanya juga. Jadi Bapak Ibu, kabar baik itu bagi setiap kita relatif ya. Baik bagi saya mungkin belum tentu baik bagi saudara. Baik bagi A belum tentu baik bagi B ya. Tergantung apa? Tergantung apa yang kita butuhkan. Kabar baik ini sesuai enggak dengan kebutuhan saya. Kalau slogannya ya atau apa ya istilahnya itu Yesus kabar baik bagi seluruh dunia, ya itu. Tapi apakah benar? Coba kita renungkan. Apakah benar kabar baik bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Nah Bapak Ibu ada oh arahnya mana? Oh arah sana, arah Kaubong. Iya, iya, oke. Nah, baik atau kebutuhan ya Bapak Ibu ya, kebutuhan itu tergantung menurut orang yang namanya William Gesser itu ada lima kebutuhan. Ya mulai dari yang paling paling dasar sekali ya, kebutuhan paling dasar sekali itu boleh dibilang itu ada gambar rumah ya, itu apa? Survival ya, pokoknya yang butuh sandang papan pangan itu biasa semua orang butuh itu ya. Ada 5 kebutuhan, kemudian orang yang sudah punya sandang pangan mungkin perlu fun, perlu entertain, ya, perlu kesenangan, itu naik sedikit. Tapi rasanya kalau cuma fun, punya ini orang biasa-biasa. Ada orang yang kebutuhannya punya power, ya kalau saya punya kuasa, nah ini mungkin caleg-caleg ini ya, itu perlu punya kuasa supaya itu kebutuhan bagi caleg-caleg itu. Kemudian ada yang merasa, saya punya sandang pangan, saya fun, tapi enggak ada yang mengasihi saya. Ya, ada papa yang kerja setengah mati, tapi di rumah keluarga enggak mengasihi, cuek-cuek. Jadi ada orang yang butuh love and belonging, merasa dimiliki, orang dibutuhkan, Bapak Ibu ya. Ini yang harus menjadi satu kebutuhan juga harusnya dari kita. Nah ada orang yang membutuhkan kebebasan freedom ya, ini nggak perlu dihafal ya, ini cuma saya mengasih tahu bahwa kabar yang baik itu beda-beda. Ada orang yang kabar baik kalau misalnya dapat misalnya ya rumah itu senang, tapi kalau sudah punya rumah banyak belum tentu kalau itu dapat kabar baik, kalau dapat rumah ya. Tapi ada orang yang
kepingin punya apa? Punya dikasihi oleh orang. Ada orang yang mengatakan aku mengasihi kamu. Iya, itu satu kabar baik. Tadi saya mau datang ke sini, semua itu tiba-tiba nangis ya. Saya nggak tahu kenapa. Dia tanya, dia panggil kalian Ciao ya. Ciao, kamu masih mengasihi aku tidak itu? Waduh, saya juga kok tiba-tiba ngomong gini ya. Ini ya, mungkin selama ini saya kurang mengasihi mungkin ya. Jadi dia butuh ya, dia nangis ya, saya rangkul. Mungkin dia ada apa ya, sumpek atau apa ya. Jadi kalau ada orang yang mengasihi, dia bisa merasa terhiburkan, kabar baik nih. Kalau orang lain ngomong sama saya, aku mengasihi kamu, wah itu kabar buruk ya. Jadi ini menurut Glasser. Kemudian ada lagi kebutuhan yang biasa ya. Ini ya, sorry, maaf. Ini menurut orang yang namanya Maslow ya, Maslow kebutuhan ini lain lagi. Jadi yang paling bawah ya hampir sama ya, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, safety, kemudian kebutuhan dikasihi, love, belonging, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Jadi nggak perlu dihafal juga ya. Artinya kabar baik itu masing-masing. Ada orang yang sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia dapat kabar itu ya biasa-biasa. Tapi ada orang yang dapat kabar, kamu dapat kamu perlu penghargaan. Tapi dia yang paling butuh dia makan sekarang ya. Misalnya orang yang lagi lapar, lapar, kamu ngomong kasih kekuasaan juga enggak ada artinya. Karena dia sedang lapar. Jadi Bapak Ibu, kabar baik saya mau kasih ini menyampaikan bahwa setiap kita itu beda-beda. Mari kita renungkan kabar baik bagi dunia, apakah benar Yesus ya. Ayat yang diberikan pada kita itu dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Oke, ya. Belum terbiasa ini ya. Yesaya 61 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu boleh melihat di sini, saya bacakan di sini karena di TV-nya tidak nyala ya. Saya bacakan di sini Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya. Nah latar belakang daripada Yesaya menubuatkan ayat ini, menyampaikan ayat ini adalah karena bangsa Israel ditawan dan sudah dibebaskan ya, ditawan oleh Babel, bangsa Babel. Jadi bangsa Israel ditawan, kemudian Yesaya menubuatkan ayat ini, Roh Tuhan ada padaku ya. Oleh karena Tuhan mengurapi aku, Ia akan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu coba kita bayangkan 700 tahun yang lalu Nabi Yesaya menubuatkan ini akan terjadi. Tapi kita lihat bahwa selama itu enggak ada terjadi itu. Sampailah pada Natal ya, menjelang kedatangan Tuhan, bahkan Tuhan sudah datang. Nah kita lihat ternyata ayat ini diucapkan kembali, dikutip kembali oleh Tuhan Yesus di Lukas pasal 4 ayat 18 ya. Jadi Tuhan Yesus waktu mau ke sinagog ya atau bait Allah, dia diserai kitab suci untuk dibacakan. Memang pada waktu itu seperti gini ya. Kemudian diserai kitab suci, kemudian Tuhan Yesus membacakan. Nah ketika Tuhan Yesus membacakan, Tuhan Yesus membaca ayat yang sama dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Ya Tuhan membacakan ayat yang sama. Jadi ada beda sedikit memang bahasanya ya, karena itu kutipan 700 tahun yang lalu. Dikatakan Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan pemulihan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi Bapak Ibu, kalau ayat Yesaya 61 tadi itu diucapkan dengan mengharapkan adanya Mesias yang datang
untuk menolong bangsa Israel membebaskan. Tapi 700 tahun enggak terjadi sama sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus membacakan ayat ini di sinagog pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus menutup ya kitab suci itu dan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ketika Tuhan Yesus selesai baca ini, kemudian Tuhan mengatakan pada hari ini genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Jadi dengan kata lain apa artinya Bapak Ibu? Bahwa nubuat Yesaya itu 700 tahun yang lalu digenapi ya dalam diri Tuhan Yesus yang membaca waktu itu. Sangat luar biasa ya. Nah, apakah Tuhan Yesus sesuai dengan yang dikatakan ini? Apakah Tuhan Yesus sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu? Mari kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan, aku mengurapi aku. Jadi Tuhan mengurapi aku dan memang Yesus itulah yang diurapi. Ya, Mesias yang diurapi. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ada 4 hal ya Bapak Ibu ya, saya mau sampaikan di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama, kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik bagi orang miskin. Nah maksudnya apa Bapak Ibu? Ini bagi orang-orang miskin, ini Tuhan Yesus ini kabar baik, artinya Tuhan bisa memberi hadiah atau apa ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah atau Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit ya, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Jadi benar-benar Yesus ini adalah datang untuk orang miskin. Tapi ingat Bapak Ibu, miskin di sini itu bukan miskin hanya secara materi ya. Tapi penafsir mengatakan Yesus ini datang untuk menolong orang yang miskin baik materi maupun rohani. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin. Wah, berarti orang miskin itu bahagia semua, enggak tentunya ya. Berbahagialah orang yang miskin rohaninya. Artinya benar-benar kata miskin itu dipakai istilah, saya tidak sebut di bawah ini ya. Nah, petokos ya. Petokos itu artinya sangat miskin sekali seperti pengemis gitu ya. Jadi orang miskin bukan miskin tidak punya rumah, bukan hanya itu, tapi benar-benar miskin sekali seperti pengemis. Jadi orang yang rohaninya kondisinya benar-benar sangat miskin ini, itu orang yang berbahagia karena apa? Dia membutuhkan Yesus. Nah Yesus datang kepada orang yang seperti ini Bapak Ibu. Karena itu ketika di Lukas juga Tuhan mengatakan Yesus memandang murid-muridnya, jadi waktu itu murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, diberkatilah kamu yang miskin sebab milikmulah kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat ya kalau kita memang bisa menerima Yesus adalah harus merasa aku ini orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Aku sangat miskin. Nah kita pernah lihat ya ada orang kaya, anak muda yang kaya yang datang pada Tuhan Yesus. Ya, dia apa yang dia lakukan? Dia tanya pada Tuhan Yesus, dia memandang Yesus sebagai guru. Guru apa yang harus aku lakukan supaya aku apa? Bisa mendapatkan keselamatan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Masih ingat Bapak Ibu? Juallah segala hartamu ya. Karena apa? Bukan berarti kamu jual semua. Kalau kita ikut Tuhan harus jual harta, bukan itu. Tapi karena orang muda ini dia mengandalkan kekayaannya. Sehingga dia tidak bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh merasa aku membutuhkan, mengandalkan, tidak ada lain kecuali Tuhan Yesus. Aku sungguh-sungguh miskin secara rohani, aku berdosa. Barulah Yesus itu menjadi kabar baik bagi orang ini. Demikian juga kita Bapak Ibu ya. Kalau hidup kita itu rasanya sudah enak terus ya, sudah cukup, lancar, ya jadi Kristen ya berdoa. Tapi tidak ada rasa satu kebutuhan, aku ini benar-benar miskin, aku haus. Yesus itu bukan menjadi kabar baik bagi kita. Ya kita percaya Yesus ya gitu-gitu saja. Nah saya pernah ada pengalaman mengikuti ibadah orang-orang yang orang-orang yang miskin ya. Artinya benar-benar orang yang gak punya. Waduh Bapak Ibu kita malu kalau ikut kebaktian. Mereka itu alatnya musiknya sederhana, gitar ya. Tapi nyanyinya itu semangat sekali ya. Kita kalah, kita pakai mic aja kalah ya.
Mereka nyanyinya ada kehausan, mereka sungguh-sungguh, wah haleluya, aku membutuhkan Yesus, aku sungguh-sungguh Yesus baik. Iya. Jadi orang yang sungguh-sungguh merasa miskin secara rohani, aku membutuhkan Yesus, barulah itu Yesus menjadi kabar baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberitakan Injil kepada orang, ya kita lihat, kalau orang itu nggak butuh Tuhan Yesus, ya sudah, kita boleh cerita, kita semua butuh Tuhan Yesus, tapi jangan sembarangan, malah kita diterima, aku tidak butuh Tuhan. Tapi ketika orang itu benar-benar membutuhkan, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, di sanalah dia butuh Tuhan. Mungkin saya boleh ambil ceritanya Pak Sinlyong ya. Pak Sinlyong di kesaksian seperti kemarin juga ya, pakai contoh ada seorang yang mengandalkan hidupnya pada ini kata Pak Sinlyong ya, pada uang ya. Dia merasa tidak butuh Tuhan, tetapi ketika dia dalam keadaan sakit, cuci darah, ya ginjal dan sebagainya. Ketika dia benar-benar tidak ada yang bisa aku andalkan selain Tuhan. Nah di sanalah Yesus itu jadi kabar baik. Jadi kalau Bapak Ibu memberitakan Injil kepada orang yang nggak mau terima, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah susah hati, ya belum waktunya. Kita doakan dia. Satu waktu kita doakan, waktunya dia akan percaya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjadi kabar baik kalau orang itu sungguh-sungguh mengalami miskin secara rohani. Saya kembali harus agak cepat ya. Kemudian di berikutnya adalah Yesus memberikan kemerdekaan bagi yang tertawan. Ya, ayatnya mengatakan demikian. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Nah artinya Yesus diutus untuk memberikan kemerdekaan kepada orang tertawan. Apa artinya orang tertawan itu? Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan semua orang tidak peduli kamu adalah berdosa. Dan Yesus dikatakan kita semua adalah hamba dosa, maka Yesus itu memerdekakan kita dari dosa. Bapak Ibu, kita setuju enggak kalau sebelumnya kita itu adalah hamba dosa? Ada yang enggak setuju? Oh enggak ya, saya bukan hamba dosa. Setiap kita sebelum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita adalah hamba dosa Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita taat mengikuti agama kita yang dulu, tapi kita orang yang sudah berdosa enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus menjadi kabar baik kalau kita tahu bahwa kita dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa. Kemudian Tuhan Yesus juga atau firman Tuhan juga mengatakan kamu bukan milikmu sendiri. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu, kita dulu itu hamba. Tahu hamba ya, budak dosa. Kita di bawah belenggu dosa, di bawah iblis. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah menebus, membeli kita. Dan membelinya dikatakan membeli dengan lunas, ya, artinya sudah total, nggak ada embel-embel lagi. Kita percaya Yesus, kita diselamatkan tanpa embel-embel ya. Tanpa harus berbuat ini, berbuat itu. Tapi kita sudah diselamatkan total, inilah kebahagiaan. Inilah kabar baik. Kita sudah dibeli dengan lunas. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah Yesus yang mahal. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat beberapa ayat yang mendukung. Nah bagi kita, setiap kita ini orang yang harus sadar bahwa kita itu dulunya dibelenggu oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus membebaskan kita supaya kita sadar dan melepaskan diri dari jebakan iblis yang telah menawan kita untuk mengikuti keinginannya. Jadi Bapak Ibu meskipun kita sekarang ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan, kita jangan lagi mau diperhamba oleh iblis. Ya, jangan percaya dengan ajaran-ajaran nenek moyang, tahayul-tahayul yang mesin itu ya. Bukan namanya mesin di sini bukannya. Yang orang yang mesin dia percaya ini percaya itu, jangan, itu diperhamba. Orang yang percaya pada Hong Shui lah, percaya pada Feng Shui, pada macam-macam itu ya, angka-angka. Itu diperhamba, diperbudak oleh iblis. Kita jangan lagi ikut itu, tapi kita tahu bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi takut dengan hal-hal yang tahayul, nggak perlu takut lagi. Kita sudah dimerdekakan dari iblis. Nah selain itu kita juga dimerdekakan dari ilah-ilah zaman ini ya. Ya jadi jadi kita ini Bapak Ibu kalau belum percaya Tuhan itu diperbudak.
Jadi kalau kita mau memberitakan Injil kepada orang, kita harus sadar bahwa dia ini benar-benar diperbudak oleh dia. Kalau dia tahu, dia sadar, maka Yesus itu menjadi kabar baik. Kalau dia tidak merasa, oh enggak, aku percaya pada agama seperti ini ya. Dia tidak merasa butuh Yesus, dia tidak merasa diperbudak, itu Yesus bukan kabar baik bagi dia. Walaupun bagi kita kabar baik. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di daerah-daerah tertentu ya, ada mungkin di Kalimantan itu ya, di Singkawang dan sebagainya, itu ada orang-orang ya Pak, dirasuk ya, ada kerasukan, harus menyembah semua, melakukan penyembahan pada berhala. Kadang-kadang saya kasihan ya, mereka ini kapan ya bisa dimerdekakan ya. Mereka tidak tahu Pak, mereka itu benar-benar sudah di dalam belenggu kuasa-kuasa gelap. Sampai pada satu kali ada anugerah Tuhan baru, orang itu bisa dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu, Yesus menjadi kabar baik kalau orang sadar bahwa aku dibelenggu oleh dosa. Ada orang yang sangat terikat sekali. Ya, ada beberapa tahun yang lalu ada rombongan dari Breakthrough datang Bapak Ibu. Ada seorang yang naik kursi roda, ya naik kursi roda. Orang ini hidupnya itu hari ke hari itu kena narkoba ya. Jadi selalu terikat dengan narkoba karena dia broken home ya, orang tuanya broken home. Sehingga suatu hari dia bunuh diri, dia loncat dari lantai, orang di Singapura ya, bunuh diri. Kemudian dia jatuh persis di atas mobil ternyata. Dan akhirnya dia tidak mati tapi dia cacat. Dia cacat. Nah kemudian setelah orang itu singkat cerita diobati di rumah sakit, diinjili, dia tahu bahwa selama ini dia dibelenggu oleh narkoba. Dia akhirnya mau percaya Tuhan Yesus. Jadi orang yang sadar bahwa dia belenggu dosa, dia mau percaya Yesus menjadi kabar baik. Dan orang ini akhirnya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ya. Dia di Breakthrough ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus itu memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Ya memang Tuhan Yesus seringkali melakukan mujizat ya, menyembuhkan orang buta. Tapi selain itu Tuhan Yesus juga kedatangan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta secara rohani. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia di dunia ini atau manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah karena suatu kebodohan, tidak dapat memahami karena mereka tidak bisa menilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau kita ngomong hal yang rohani, ngomong Yesus, tapi orang itu enggak gaduh ya. Jadi tidak bisa menerima karena memang dia manusia duniawi. Dia masih buta, dalam arti buta rohani, tidak bisa melihat. Yesus belum menjadi kabar baik bagi dia. Nah orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Jadi kenapa ada orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus? Karena salah satu alasan dia dibutakan oleh ilah-ilah. Oleh pikiran-pikiran, oleh konsep-konsep. Sehingga dia merasa apa yang menjadi idenya atau apa yang menjadi kepercayaannya atau apa yang dalam pikirannya itu yang terbaik. Dia dibutakan oleh ilah-ilah ini. Nah ini satu halangan Bapak Ibu, kalau kita memberitakan Injil, ingat bahwa orang ini tidak bisa menerima karena dia masih dibutakan oleh ilah-ilah ini. Ya, jadi Yesus belum menjadi kabar yang baik bagi orang ini. Nah di dalam gereja ya, ada 7 gereja di mana kitab Wahyu ya. Ada gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini satu contoh ya, gereja akhir zaman. Gereja ini dikatakan gereja ini banyak pelayanan maju. Tapi firman Tuhan atau Tuhan mengingatkan bahwa jemaat Laodikia ini sebenarnya adalah jemaat yang sengsara, yang miskin, yang buta. Ya. Mereka itu melihat, Bapak Ibu, secara jasmani melihat, tapi mereka buta secara rohani. Karena Tuhan perlu mengatakan bahwa engkau perlu disembuhkan mata rohanimu. Ya. Nah, Yesus menjadi kabar baik kalau kita sudah dicelikan, kalau kita tahu kebutaan kita. Berikutnya Bapak Ibu, ya ini saya pakai ayat-ayat untuk mengingatkan kita ya, bahwa Yesus itu benar-benar bisa menyembuhkan orang yang buta rohani. Jadi di dalam Paulus, di dalam 2 Korintus 4 mengatakan juga bahwa dia itu sangat mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Nah ini beda ya dengan kita ya, kalau orang dunia tidak lihat
Apain? Untuk apa saya percaya? Tapi Paulus mengatakan pelayananku ada pelayanan yang tidak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih penting dalam hidup kita? Apakah yang kelihatan? Ya, kita banyak hal kita melakukan sesuatu mesti wah yang kelihatan Pak, yang tidak kelihatan ya tidak usah ya. Tapi saya ambil contoh. Ada orang yang kelihatannya di luarnya baik. Ya. Pepatah Mandarin mengatakan apa? Melihat wajah itu belum tentu orang bisa melihat hati ya. Ya. Karena di dalam hati ini yang sesungguhnya ada orang kelihatannya baik tetapi hatinya jahat. Ya, tidak kelihatan. Jadi ada hal-hal yang di mata jasmani kita tidak lihat. Tapi ada yang lebih penting yaitu di dalam hati, di dalam hal yang tidak kelihatan. Hal yang rohani Bapak Ibu yang harusnya lebih penting. Karena yang jasmani itu sementara saja di dunia. Tapi yang kelak itu yang selamanya itu yang penting. Jadi kalau kita mau mengatakan Yesus itu menjadi kabar baik, harus orang itu bisa mengerti, oh ini yang kekal ya. Yang kekal. Makanya kalau khotbah di kedukaan itu sebetulnya paling enak ya untuk PI ya, penginjilan. Karena ketika orang datang ke tempat duka itu mereka sudah siap hati ya. Mungkin yang meninggal itu temannya atau keluarganya, dia siap hati. Itu adalah waktu ketika orang itu melihat, oh ternyata hidup ini ada akhirnya juga ya. Tapi kalau orang itu tidak siap, ya dia hidupnya selalu senang terus, dia nggak butuh Tuhan. Dia tidak melihat, dia buta secara rohani. Yang terakhir dikatakan Tuhan Yesus itu adalah memberi pembebasan bagi yang tertindas. Ya, ayatnya mengatakan demikian. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Yesaya ini tampaknya juga menekankan ya, ada nubuat juga. Jadi Yesaya mengatakan bukan berpuasa yang ku kehendaki, ini firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menghendaki orang itu kelihatannya beragama sekali berpuasa. Tetapi yaitu supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi nubuat ini sepertinya juga ditujukan pada Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu datang untuk membebaskan orang yang tertindas. Ya, tertindas itu artinya orang yang teraniaya. Nah, Bapak Ibu, apakah benar demikian Tuhan Yesus? Ya. Nah, kalau di dunia ini orang mengutamakan safety, memang keselamatan itu dalam bahasa Inggris ada beda ya, antara safety sama salvation. Orang dunia ini mengutamakan safety, jadi kalau kita misalnya masuk ke satu pembangunan gitu ya, selalu utamakan keselamatan, safety first ya. Tapi sebenarnya safety sama salvation mana lebih penting? Di dunia orang bisa aman terus ya, safety terus. Tapi salvation nggak bisa, keselamatan yang kekal itu nggak bisa dilakukan kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi benar-benar orang yang mengalami teraniaya walaupun dia di dalam dunia ini sangat menderita tapi dia punya pengharapan yaitu keselamatan dari Tuhan. Nah Natal ya, jadi Bapak Ibu Natal ini benar tidak adalah satu kabar baik. Yesus telah datang ke dalam dunia ya. Bagi kita ya mungkin kita merayakan ya Natal, tetapi apakah kita sadar bahwa orang di dunia ini, teman kita atau keluarga kita, apakah mereka sadar bahwa Natal ini adalah kabar baik? Kedatangan Yesus adalah kabar baik. Jadi kita perlu merayakan Natal bukan hanya hura-hura ya, bukan hanya menekan pada materi. Wah, ada pohon Natal, ada hadiah Natal, kartu Natal, ya pesta Natal. Jangan hanya terfokus pada hal materi, tapi mari kita lihat setiap orang yang kita dekati di mana dia belum percaya Tuhan. Kita harus menyadari dia benar enggak miskin secara rohani. Dia benar enggak dia terbelenggu oleh kuasa, oleh hamba dosa, terbelenggu oleh dosa, oleh iblis. Apakah dia masih buta rohaninya? Dan apakah hidupnya benar-benar mengalami tertindas? Tidak. Kalau memang itu yang dialami orang itu, maka itulah saatnya
orang ini butuh Tuhan Yesus. Saatnya itulah Yesus akan menjadi kabar baik bagi kita. Tadi saya dengan Pak Sin Leong, dengan Bu Esther mengunjungi keluarga yang tadi rumahnya kebakar ya. Saya kenal Ibu Julian itu, mamanya saudari Sinta itu ya. Orang lama sekali. Kemudian saya tanya, sekarang masih colipai enggak? Ya, dia bilang, ya kadang-kadang. Jadi dia bilang ke gereja itu, ke gereja. Jadi sepertinya dia enggak colipai. Dia bilang, saya harus buka toko ya. Dan harus jaga toko, pagi-pagi sudah ada orang datang. Dalam kesempatan itu saya juga ingatkan bahwa sebenarnya harus cari Tuhan dulu. Ya, cari Tuhan dulu, jangan cari uang dulu. Tuhan utamakan. Kalau buka toko jam berapa sih ya? Minggu, jam 7 bisa ke gereja dulu, utamakan Tuhan dulu. Nah, saya tidak tahu apakah dia benar merasa itu diingatkan tidak. Saya percaya ketika orang mengalami hal yang susah ya, dia baru ingat bahwa harus cari Tuhan yang utama. Kalau dia orangnya hidupnya lancar-lancar, mungkin Yesus bukan menjadi kabar baik. Walaupun itu Natal, ya buat hura-hura. Tapi biarlah Natal kali ini Bapak Ibu, kita yang diberkati oleh Tuhan, kita dulu orang yang miskin secara rohani, kita orang yang buta, kita orang yang tertawan, kita orang yang tertindas, tapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus menghidupi hal itu. Ya, walaupun secara kenyataan tidak semua lancar semua, bukan? Ya, kenyataannya tidak semua, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus membawa kabar baik bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah di dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini. Kalau pada masa zaman Yesaya Tuhan, Engkau menubuatkan mengenai Roh Tuhan akan mengurapi Mesias yang akan datang. 700 tahun mereka menunggu apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tidak terlihat. Baru ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika Yesus mengutip kembali ayat itu, dan Yesus menunjukkan dirinya adalah Mesias yang diurapi, Mesias yang memberitakan kabar baik kepada mereka yang mengalami miskin secara rohani dan jasmani, kepada mereka yang tertawan menjadi budak hamba dosa, hamba iblis, kepada mereka yang buta, dibutakan oleh ilah-ilah oleh iblis, dan Engkau juga memberikan kelepasan kepada mereka yang tertindas. Tuhan, Engkau sudah menggenapi nubuat daripada Yesaya. Dan kami 2000 tahun yang lalu, kami melihat ini boleh terjadi. Saat ini kami adalah orang-orang yang mengalami seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tolong kami Tuhan, beri kami hati yang peka untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin anggota keluarga kami, mungkin teman kami, mungkin karyawan kami, rekan-rekan kami. Mereka yang masih belum menerima Yesus. Mereka yang mungkin masih belum menyadari bahwa Yesus adalah kabar baik bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka. Kami tahu Tuhan mereka itu adalah orang yang miskin secara rohani karena mereka tidak mengenal Engkau. Mereka dibutakan, mereka terbelenggu, mereka teraniaya karena dosa, karena iblis. Tuhan tolonglah, berilah kami belas kasihan melihat mereka. Dan tolong kami mau mendoakan mereka dan membawa kabar baik ini, yaitu Yesus yang bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa, Kau tolong pakai kami untuk boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.